الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang diberkahi ini kita dikumpulkan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rangkaian khutbah Jumat yang sedang berlangsung. Pada khutbah Jumat ringkas ini kita akan bacakan dari beberapa ayat di surah Qaf, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Diterangkan kepada kita dari penetapan adanya hari kebangkitan yang akan mengingatkan kita akan hari kiamat
sesuatu yang pasti akan datang. Kita akan menghadapinya. Mau tidak mau, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita pada hari kiamat nanti. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Qaf tersebut, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Terjemahan dari makna ayat, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banaynaha. Tidakkah mereka memperhatikan ke langit? Kaifa banaynaha wa zayyannaha fawqahum kaifa banaynaha. Tidakkah mereka memperhatikan ke langit di atas mereka? Kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Bagaimana kami bangun langit tersebut, kata Allah, dan kami hiasi dia. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada pada langit tersebut ada hal yang retak atau aib atau celah. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan tidakkah mereka melihat kepada bumi, bagaimana kami hamparkan bumi tersebut? Wa alqayna fiha rawasiya, dan kami tancapkan kepadanya gunung-gunung. Wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami tumbuhkan pada bumi tersebut ada tanaman-tanaman yang berpasang-pasangan yang sangat indah. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai pemberi peringatan atau pelajaran dan pemberi peringatan likulli 'abdin munib, bagi hamba-hamba Allah, bagi hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit itu air yang diberkahi, itulah hujan. Fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid, dan kami tumbuhkan darinya ada kebun-kebun yang sangat rindang, yang sangat lebat pohonannya. Wa habbal hasid, dan lahir darinya dari buah-buahan yang siap dipanen. Wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, dan pohon korma yang sangat tinggi, yang punya mayang-mayang yang bersusun-susun. Rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita, sebagai rezeki untuk para hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengannya bumi yang mati. Kadzalikal khuruj, demikianlah, kata Allah, itulah yang namanya hari kebangkitan. Maka dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi ini diterangkan kepada kita di awal ayat yang telah kita bacakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana langit dicipta oleh Allah tanpa tiang, sangat indah. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Dan dialah Allah yang telah mencipta langit itu bersusun-susun, sab'a samawat, 7 lapis, tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kalian atau engkau tidak akan melihat dari ciptaan Allah yang Maha Pengasih itu ada hal yang kurang, ada hal yang tidak seimbang, ada hal yang cacat. Farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah, kembalikanlah pandangan kepada langit tersebut, maka tidak ada padanya ada celah. Tsumma rji'il basara karrataini, kemudian kembalikanlah pandanganmu untuk yang kedua kalinya. Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandangan itu akan kembali kepadamu dan dia capek untuk melihat dari tidak adanya hal yang aib
atau celah dari kekurangan pada langit tersebut. Atau di awal kali Allah gambarkan kepada kita bagaimana penciptaan langit dan bumi yang sangat besar ini, yang nanti akhirnya Allah tetapkan, Allah terangkan agar kita meyakini akan adanya hari kebangkitan. Karena penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sungguh kata Allah, pasti penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Tapi kebanyakan mereka manusia tidak mengetahuinya. Kemudian setelah diterangkan kepada kita bagaimana penciptaan langit dan bumi, Allah terangkan kepada kita bagaimana dari hujan tersebut menghidupkan bumi yang mati. Dari hujan tadi sudah kita terangkan atau sudah kita baca dari mana ayatnya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari hujan tersebut air yang diberkahi. Dari sifat hujan, dia merupakan air yang suci, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dipakai untuk bersuci, berwudu, mandi darinya, dan diminum airnya. Ma'an mubaraka, diterangkan di ayat yang lainnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami telah turunkan dari langit tersebut air yang suci. Air yang suci. Kemudian diterangkan tadi dari sebagian faidah dari adanya hujan yang turun di muka bumi. Ditumbuhkannya darinya kebun-kebun yang sangat rindang, lahir darinya buah-buahan yang siap dipanen. Dari korma-korma, sebagian buahan yang Allah terangkan di sini, yang punya keutamaan sebagai rezeki untuk para hamba. Maka diterangkan di akhir ayat dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi itu, kadzalika yuhyillahul ardha. Kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan. Dan kami hidupkan dengannya, kata Allah, bumi yang mati. Kadzalikal khuruj. Maka demikianlah, kata Allah, itulah yang dikatakan hari kebangkitan. Jadi bumi yang mati, yang tadinya tandus, tidak ada tanaman, Allah Subhanahu wa taala bisa hidupkan dengan turunnya hujan. Maka demikian pula manusia yang sangat kecil yang menghuni bumi ini, ketika dia telah mati, lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka. Maka diterangkan di ayat yang mulia ini, dari ayat-ayat yang telah kita bacakan ini, dari berbagai macam penetapan akan adanya hari berbangkit. Jadi di antara dari penetapan adanya hari berbangkit, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengkhabaran kepada kita akan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kiaskan manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dengan dihidupkannya bumi yang telah mati sebelumnya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diterangkan tadi, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka untuk menghidupkan manusia itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia dihidupkan untuk yang kedua kalinya, bukan dihidupkan yang pertama kalinya. Dan pengulangan yang kedua kalinya itu dari hal yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara metode dalam Al-Qur'anul Karim yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hari berbangkit. Kemudian di antara metode juga yang lainnya yang sudah diterangkan tadi di awal ayat yang telah kita bacakan. Kadang Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana langit dan bumi, makhluk yang sangat besar yang terlihat di alam semesta ini, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat seluruhnya akan dimusnahkan oleh Allah, akan diganti dengan langit dan bumi yang baru lagi. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari kiamat itu adalah hari tatkala langit dan bumi diganti oleh Allah dengan bumi dan langit yang baru. Dan seketika itu pun mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, lagi Maha mengalahkan. Ini metode yang kedua. Diterangkan bagaimana penciptaan langit dan bumi yang sangat besar. Kemudian metode yang ketiga dari metode Al-Qur'anul Karim
dalam menetapkan hari berbangkit. Kadang Al-Quranul Karim langsung menetapkan di situ dari penjelasan akan adanya hari kebangkitan dan kafirnya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan tersebut. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang yang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Rabbmu, wahai Muhammad, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diberitakan apa yang kalian telah amalkan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang ketiga. Kadang Allah langsung menerangkan tentang pastinya hari berbangkit tersebut dengan lafaz yang sangat jelas dalam Al-Quran. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis sur, di surah Yasin, wa nufikha fis sur, atau di surah yang lainnya, wa nufikha fis suri fasaika man fis samawati wal ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Telah ditiup sangkakala trompet, maka pingsanlah, matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah dari trompet yang kedua, maka seketika itu pun juga mereka langsung bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada hari kebangkitan, menuju kepada hari kebangkitan. Maka ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita akan pastinya hari berbangkit. Kemudian di antara metode Al-Quran juga yang lainnya, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran dalam penetapan hari berbangkit. Kadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari maksud penciptaan manusia dan jin. Kita dicipta di muka bumi ini untuk apa? Itu untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermain-main atau dicipta sia-sia tanpa maksud. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibtum, tidakkah kalian menyangka wahai Muhammad, wahai manusia, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka wahai manusia kalian dicipta sia-sia begitu saja, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul malikul haqq, maha tinggi Allah, penguasa yang maha hak, yang maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya arsy yang sangat mulia. Maka ini di antara metode-metode Al-Quranul Karim dalam menetapkan hari berbangkit. Kemudian di antara metode yang lainnya lagi dalam Al-Quranul Karim diterangkan hari berbangkit. Di sana kadang Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan orang-orang yang pernah dimatikan oleh Allah di muka bumi ini, kemudian dihidupkan kembali dalam keadaan mereka masih hidup sebelum mereka dikubur. Itu diterangkan di kisah-kisah yang sangat banyak, seperti kisah Ashabul Kahfi, di mana mereka dimatikan oleh Allah selama 309 tahun dalam gua, ditidurkan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal dalam gua itu selama 309 tahun. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah, Allah yang lebih mengetahui apa yang mereka tinggal di situ. Maka ini diantara dari metode-metode. Dan kadang juga diterangkan di ayat yang lainnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rabbnya, qala rabbi kaifa tuhyil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rabbnya, wa id qala Ibrahim rabbi arini
kaifa tuhyil mauta. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau hidupkan orang-orang mati. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala walam tu'min, tidakkah engkau beriman kepada Allah? Tidakkah engkau beriman, percaya akan hari berbangkit? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Benar ya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi hal tersebut agar bisa meyakinkan hatiku. Maka Nabi Ibrahim ketika itu diperintah oleh Allah mengambil 4 dari burung yang dicincang-cincang, kemudian ditempatkan di gunung-gunung yang terpisah-pisah. Kemudian diperintah oleh Allah untuk dipanggil burung tersebut akan datang dengan segera kepada beliau alaihissalam. Bagaimana Allah hidupkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Maka ini diantara metode-metode Al-Quranul Karim dalam menetapkan hari kebangkitan. Dan kita di muka bumi ini, kita telah lewati 3 alam. Dari alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan nanti alam yang kelima adalah alam akhirat. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepada Muhammad, apa itu ruh? Katakanlah ruh itu dari perkara Rabbmu. Dan dulunya tidak ada manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang kepada manusia suatu masa di mana mereka dahulu tidak pernah disebut-sebut akan ada manusia di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cipta kita dan titipkan kita dalam perut ibu-ibu kita selama 9 bulan atau kurang lebih daripada itu. Kemudian kita dikeluarkan di alam dunia ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah telah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak tahu apa-apa dari alam kandungan keluar di muka bumi. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apa itu ilmu agama. Kalian tidak tahu apakah kalian akan celaka atau bahagia pada hari kiamat nanti. Tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah jadikan pada kalian ada penglihatan, ada pendengaran, ada penglihatan dan ada hati, agar kalian bersyukur dengannya. Setelah alam dunia ini ada namanya alam kubur. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah alam dunia ada yang namanya alam kubur. Kemudian kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai datangnya hari kebangkitan. Kemudian tsumma yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian pada hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dari pelajaran-pelajaran kita dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita akan pastinya hari berbangkit dan kafirnya orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan memberikan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala guna menyongsong hari kebangkitan. Aku qali hadza kama tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adapun di antara hadis-hadis yang akan kita bacakan tentang penetapan hari berbangkit, di antaranya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma baina an-nafkhataini arba'ina. Ma baina an-nafkhataini arba'ina. Antara 2 tiupan trompet tadi itu sangkakala ada 40. Maka di situ para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, qalu ya Abu Hurairah, arba'ina yauman fa abaitu. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, saya tidak tahu. Saya berpaling. Mereka bertanya lagi, qalu arba'ina syahran, apakah 40 bulan? Fa abaitu, kata Abu Hurairah, saya tidak
menanggapi mereka. Kemudian mereka tanya lagi, qalu arba'ina sanah, apakah 40 tahun? Fa'abaitu, maka beliau pun juga berpaling dari mereka. Kemudian beliau bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yanzilu Rabbuna atau summa yanzilullahu ma'an minas sama fayambutuna kama yambutul baqlu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit dan mereka tumbuh sebagaimana tumbuhan itu tumbuh secepat itu. Ada hujan, tumbuh tanaman-tanaman. Demikianlah permisalan Allah akan adanya hari berbangkit dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian diterangkan hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa ana awwalu man yanshaqu alaihi al-qabru." Saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya adalah manusia yang paling pertama terbongkar kuburnya yang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, makin dari di antara sebagian hadis-hadis yang menerangkan akan adanya hari berbangkit dan hendaknya kita persiapkan bekal-bekal kita sebelum datangnya hari berbangkit. Di antara bekal kita hendaknya kita persiapkan dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Apakah sudah benar atau tidak? Kemudian di antara dari persiapan juga kita persiapkan dari soal-soal yang kita akan ditanya di alam kubur tentang mengenal Allah, mengenal Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan banyak perkara. Akan umur kita, akan masa muda kita, akan harta kita, akan ilmu kita. Dan kita akan ditanya bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjawab dakwah Nabi dan Rasul atau dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin di antara persiapan-persiapan yang hendaknya kita siapkan sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita masuk ke alam kubur dan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sayra amalina ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.